Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinar Ikrolil Alamin dengan NIM 2013-104. Di sini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran eh, perbandingan pendidikan, yang dimana perbandingan pendidikan ini diampu oleh Bu dosen Nur Setianingrum. Oke, baik. Dari pembahasan yang saya akan bahas kali ini adalah pembahasan mengenai pendidikan di Indonesia, yaitu ada keterangan dari sumber jurnal Kompas TV. Itu saya pernah membaca dan saya kemarin juga menggali tentang informasi itu, bahwa di 2024 bahwa Indonesia itu pendidikan menaik 4 kali lipat. Maksudnya apa? Yang sekarang 1 kali lipat, di tahun 2045 naik 4 kali lipat. Contohnya seperti ini. Di Indonesia itu pendidikan saat ini sedang dalam fase ketertinggalan di antara banyak negara, yaitu banyak negara seperti Australia, seperti Singapura, seperti Malaysia. Nah, kita itu berada di urutan menengah ke bawah. Nah, tetapi dalam tingkat universitas, Indonesia memenuhi peringkat 4 se-Asia Tenggara, di mana satu adalah Singapura, kedua Vietnam, ketiga Thailand, dan keempat Indonesia. Malaysia tingkat ke-5. Nah, itu ada keunggulan dari universitas. Nah, tetapi di dalam sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas itu masih banyak ketertinggalan. Faktor apa yang mempengaruhi ketertinggalan Indonesia ini? Ya, diantaranya satu adalah faktor pendidikan, di mana orang tua mendidik anak. Sebelum kita ke sekolah, terlebih dahulu kita telah diajarkan oleh orang tua, pola didik orang tua yang bagaimana, di dalam kandungan ia seperti apa, dididik oleh orang tua, atau karena itu bisa mempengaruhi secara psikologis. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Kemudian faktor sosial lainnya tanpa lingkungan. Kemudian di sosial media juga mempengaruhi faktor anak. Zaman sekarang banyak anak itu belajar dari TikTok, belajar dari Facebook, belajar dari Instagram, tanpa ada sumber jurnal atau sumber dari tokoh-tokoh yang bisa dianut. Kemudian selanjutnya adalah faktor pendidikan dari guru kepada siswa. Guru mengajarkan kepada siswa. Nah, itu kalau di SD, SMP, SMA, TK itu pedagogik, di mana guru itu mendidik murid, mendidik siswa dengan seperti membimbing anaknya sendiri. Kemudian kalau di universitas itu andragogik, di mana guru atau dosen memberikan materi, kemudian mahasiswa bebas untuk mengkritik, bebas untuk belajar, terserah dari sumber yang mana. Sebegitu. Nah, dari faktor-faktor tersebut itu adalah mempengaruhi pola kerja atau pola pikir anak, di mana teori-teori yang terkemuka seperti teori behaviorism. Sebelumnya, apa itu teori behaviorism? Kalian bisa klik di sini. Nah, teori behaviorism menurut Suryadi tahun 2019 adalah di mana teori itu menekankan kepada stimulus dan respon anak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anak diberi asupan materi, diberi asupan ilmu, kemudian anak itu merespon dengan apa? Dengan respon positif atau respon negatif. Seperti contoh, Bu Nur Setianingrum memberikan materi kepada Ruhin Zubandri atau Barik Humaini atau Ginar Ikro. Nah, masing-masing ketiga anak itu pasti mempunyai respon yang berbeda-beda. Ginar responnya seperti ini, Barik responnya seperti ini, Ruhin responnya seperti ini, tidak sama. Nah, maka dari itu salah satu ketertinggalan yang mengakibatkan Indonesia mengalami ketertinggalan. Berbeda-beda responnya dibandingkan seperti Amerika itu atau negara Skandinavia, itu sangat berbeda, di mana di sana itu siswa sejak dini itu diajarkan untuk meriset suatu masalah, kemudian untuk meneliti, kemudian untuk mencari jalan keluar. Beda seperti Indonesia. Kalau di Indonesia itu rata-rata menggunakan teori. Sekedar teori, kamu hafal ini, kamu ujian UAS, jawabannya berbeda. Nah, itu dicap salah. Tidak begitu kalau di Amerika. Di Amerika walaupun jawaban salah tetap diapresiasi meskipun menilai angka setengah. Itu
mungkin salah satu yang menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang maju. Kemudian pedagogik orang tua kepada siswa. Pedagogik orang tua kepada siswa itu juga mempengaruhi otak, seperti hiperparenting. Apa itu hiperparenting? Hiperparenting adalah pola asuh orang tua yang memaksa. Maksud memaksa di sini adalah anak itu dituntut untuk bisa. Anak itu dituntut untuk bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa matematika, dan bisa ilmu-ilmu lainnya. Itulah salah satu yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak maju. Berbeda seperti negara Amerika, Selandia Baru, kemudian Inggris. Nah, di Inggris itu hiperparenting orang tua kepada anak itu ya udah terserah anak mau gimana, anak mau mendalami materi apa bebas. Contoh Lionel Messi. Kenapa Lionel Messi menjadi pemain bola tingkat dunia? Kenapa? Ya karena Lionel Messi itu hanya mendalami satu bakat, yaitu main bola. Kalau dia suka bola, ya udah bola dalami terus, tanpa matematika, tanpa IPA, tanpa pengetahuan lainnya. Maka dari itu ia menjadi unggul dalam bidang tertentu. Kalau di Indonesia, bagaimana ia bisa menjadi pemain bola profesional? Kalau habis main bola, kamu harus belajar matematika, kamu harus belajar Inggris, kamu bisa bahasa Arab, kamu harus ini. Anak-anak itu tidak bisa dituntut untuk kayak gitu. Hiperparentingnya orang tua kepada anak itu merupakan pola asuh atau pola sudut pandang anak dalam mencapai suatu tujuan kesuksesan di masa depan. Nah, itu dalam bidang hiperparenting orang tua kepada anak. Dewasa sedikit, maka muncullah cita-cita anak yang berbeda. Di mana TK ingin cita-cita menjadi dokter, kemudian SMP cita-cita menjadi kuli pabrik, SMA ditanyain lagi ingin kerja apa, ingin kerja menjadi tukang cukur. Kuliah ditanyain kerja apa, cita-citanya apa, ya udah kerja apa aja yang penting mah halal. Nah, itu merupakan pola pikir yang sudah diajarkan oleh orang tua kepada siswa, di mana anak itu kurang percaya diri. Maksudnya percaya diri itu adalah anak itu tidak pede, tidak percaya diri dengan apa tujuan yang mereka capai. Apabila ia memiliki keahlian memetik gitar, kalau toh ia memiliki suara yang bagus, memiliki skill gitar yang bagus, ia mendalami terus, kemudian tanpa sadar berapa tahun kemudian, 6 tahun atau 7 tahun, ia bakal menjadi artis profesional yang bisa bernyanyi atau bisa menjadi seniman sebegitu. Nah, tetapi mirisnya itu adalah kenapa di saat sudah besar itu anak-anak itu hilang percaya dirinya. Itu bisa dipengaruhi oleh mindset seseorang juga. Mindsetnya itu sudah berbeda tahun, berbeda juga tujuan. Ada banyak mahasiswa, banyak mahasiswi, banyak dosen bahkan guru yang mengkritik tentang kurikulum sekarang, kurikulum 2013 atau kurikulum Kurtilas, kurikulum Merdeka. Nah, itu sama aja sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang kurikulum itu sama aja, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang berbeda hanyalah dulu murid cewek dan guru cewek memakai kerudung, tidak memakai kerudung. Nah, sekarang murid cewek dan guru cewek memakai kerudung. Mungkin itu aja perbedaannya. Nah, mungkin itu dari critical thinking untuk tugas Bu Nur Setianingrum. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada teori-teori yang sebenarnya menyinggung institusi tertentu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.